Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah pada siang ini saya kehadiran bapak-bapak kita khususnya dari kementerian kita dalam rangka kongko-kongko atau ngobrol-ngobrol, namun sambil menikmati kopi luwak. Kopinya Raja Luwak, rajanya kopi Lampung Barat. Maka dengan ini dipersilakan monggo bapakku untuk ngopi, dan mungkin semoga dan kopi luwaknya itu ya sesuai yang diharapkan oleh bapak-bapak kita. Dan ini dari apa sih? Notaris di Notaris Lampung Barat, inilah beliau. Nah, siap. Iya. Monggo silakan diminum, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Memang kopi ini Pak sekarang ini gila-gilaan, Pak. Ya namanya kopi begitu mahal di masyarakat. Kalau dulu kan habis ditebasi dijadikan ini ya apa tuh lahan-lahan sayuran. Sekarang ini beliau tuh banyak yang namanya petani nyesel lah. Kenapa harus dia terbasi, harus dibuang karena dia masih di batangnya udah pajero. Iya Pak. Iya, makanya gini Pak, di Lampung Barat ini kan yang kita sayangkan adanya kopi robusta. Kalau kopi arabica Pak, 1 kilo udah 120 ribu rupiah biji. Biji biasa. Kopi biji saya kopi luwak 700.000 1 kilonya. Itu mereka kejar. Memang saya Kabupaten nggak ada arabica, karena masyarakat Lampung Barat sistemnya yang penting banyak, bukan kualitas tapi kuantiti yang kejar. Tapi cocok nggak Pak tanah di sini Pak? Itu kalau dia sistemnya Pak, kalau dia dialokasi dengan batangnya kopi robusta, yang namanya ininya sambungannya kopi arabica cocok. Tapi kalau di arabica aja dipasang yang ditanam hanya biji-bijinya nggak bisa diharapkan, gitu. Nggak sesuai kata beliau tuh, harusnya sekian, karena buahnya tidak ada musiman Pak. Dia tuh tetap aja berbuah cuman 1 tangkai paling 3 biji 5 biji gitu kan. Tapi kalau robusta kan gempol kan itu, karena arabica tuh harus dataran tinggi, dataran panas Pak. Dataran kayak gini daunnya tuh hijau lebat, tapi buahnya kan nol, kurang gitu kan. Itu yang Lampung Barat ini. Kalau Gayo, Mandailing, Toraja itu arabica. Iya gitu. Sama sekarang ini Pengalengan darah tinggi juga. Iya, Lampung Barat robusta ini. Pak, itu kan kopi Pinang. Fruity rasa jeruk. Itu apa bedanya sama ini? Itu gini, itu sudah kita menggunakan blend temuan-temuan. Kalau yang namanya kopi luwak Pinang, kita blend dengan Pinang muda yang sudah dibuat keripik itu, kan? Keripik itu khususnya untuk sifatnya peminum untuk kaum laki-laki gitu kan. Nah itu itu yang Pinang muda, Pinang kan. Nah untuk kualitas inilah untuk sang pria kan. Terus kalau yang fruity itu saya ini kan temuan itu untuk daerah panas. Apabila dia masih panas begini nih, daerah dingin dia agak asam-asaman kayak sirup gitu minumnya. Tapi kalau dia sudah dingin kan, kalau daerah panas enak kayak minum ini jus gitu kan. Namun yang kopi yang fruity atau jeruk itu nggak tertarik, karena rasa dia yang asam aja. Ada arabica kan, arabica asam. Iya, asam. Apalagi kita mampu ada lagi misalnya kita kopi yang kita blend dengan itu juga. Ini yang kuat lah, yang laku itu yang ini kopi luwak Pinang. Pinang Pak. Yang Pinang Pak, yang buat lelaki tadi Pak. Jadi itu juga untuk ini menghilangkan mabok kendaraan Pak. Kalau dengan kendaraan, kalau dari kendaraan itu seringkali yang namanya penumpang kita sering muntah segala macam. Sebenarnya sih bukan kenapa, karena kurang sehat tubuh kita aja, karena masuk angin kan juga. Kalau udah minum kopi luwak Pinang itu sebelum keberangkatan, enjoy aja. Gitu.
Ada minum antibom. Harus beli tuh nih. Iya. Kan ada lagi kan kayak gini akhirnya ada lagi. Tapi lo fokus di buat kendaraan. Yang punya kendaraan. Iya. Ini belum nikah nih masalah. Ya kan sering mual Pak di mobil itu semua semacam kan juga Pak. Maka itu karena ya kemarin kurang fit aja sih. Kurang fit ya. Pas saya masuk ke mobil langsung mulai. Ya, karena tadi itu kurang fit ada di tubuh itu ya makanya kayak masuk angin gitu apa. Tapi kalau kita minum kopi luwak Pinang itu kalau dia mampu kena gejala masuk angin kentut ya Pak. Kentut terus itu menghilangkan angin itu kan angin ya. Itu yang kopi luwak Pinang Pak. Tapi yang sekarang lagi Mbak ngomongnya Pinangnya sudah nggak ada yang ini. Kayak kosong ini Pak. Kosong ya? Kenapa kosong? Nggak ada nih Pinangnya. Kosong. Ingat Pak, dengar Bapak Pinangnya kasih sangat tahu tadi semua kasih sekarang. Nah ini juga Pak, ya kan gini sih. Banyak yang pelaku usaha di kopi luwak seringkali dia tidak memberikan yang namanya keterangan untuk cara membuatnya Pak. Kita ngaku sudah kopi itu mahal Pak ya, pas mereka buat kok nggak sesuai yang disuguhkan misalnya ya gitu. Tapi kalau orang-orang kan nggak pernah disuguhkan ya, hanya beli kopi udah kayak toko-toko gitu aja. Kalau saya Pak, saya langsung diskusi bagaimana caranya dan bagaimana rasanya kan agar yang namanya tamu kita merasakan. Nanti kalau dia udah minum begini, oh rasanya begini, nanti di rumah pun dia harus begini rasa kopi itu. Saya informasikan cara-caranya kan Pak. Makanya pelanggan-pelanggan saya tidak pernah ada lari gitu kan. Kalau beliau itu yang sering dia beli kayak di tangga atau di mana beli sudah beli. Pas dia minum ada yang yang mual, yang kenapa? Di dalam pelakuan untuk produksinya kopi tersebut sudah dilepas kulitnya ini tidak dicuci sama orang yang namanya bijinya tuh. Bijinya ini nggak dicuci Pak. Ini ini kan sudah dicuci. Nah dengan adanya kenapa yang sini kena kontaminasi yang namanya tadi si kotoran tadi sudah diminum Pak. Masih itu satu ya Pak. Yang kedua untuk cita rasanya agar sama kita di tempat kita minum sama dan di rumah pun sama. Yang kita hindari jangan sampai membuat kopi luwak itu menggunakan dispenser satu, hilangkan jangan. Oh, yang pakai dispenser ini Mbak? Nggak bisa. Harus direbus. Harus direbus kan? Karena kalau dispenser dia panasnya panas dadakan. Setelah panas sudah diangkat berapa menit langsung dingin kopi itu. Akhirnya kopi itu tidak steril lagi rasanya. Yang kedua, jangan menggunakan termos yang sudah 3 hari atau 4 hari dan di dapur. Sama aja kita membuat kopi itu kopi air dingin karena kafeinnya kopi ini kan rendah. Kalau rendah di kafeinnya dihantam dengan air yang agak dingin sama aja kita buat kopi dari tanah itu kan kayak tepung kan kayak tepung biasa gitu kan Pak. Dia harus direbus Pak. Rebus dan ukurannya kalau ukurannya kayak segelas ini kalau agak segelas ini agak gede nih ya gelas dapur ini segini gula kopinya mucung 1 sendok mucung masukin di air tes atau di tempat rebusan. Kalau rasa begini gulanya 1 sendok meres jangan sama-sama mumbul kan ada mumbul ya Pak ya kita ambil ada mumbul juga tuh kita ambil meres ini si gulanya baru cemplungin ke tempat kita rebusan. Air kita jangan sampai air putihnya jangan segini. Kalau segini kan nanti melebar tuh, penuh dia. Itu menghilangkan rasa. Jangan karena dia kepenuhan air, rasanya mulai nggak sesuai. Jangan segini Pak, airnya. Setelah dia dikasih kopi dan gula naik segini dia airnya, naik dia kan. Itulah rasanya Pak. Kalau dia hanya asal-asalan, karena saya dapat ini saya sampaikan begini, saya dapat pengalaman dari Pak Kapolres Pak Tatar. Beliau itu minum kopi, sekarang suka banget tuh minum kopi tuh Pak Tatar itu kan. Nah istrinya itu sang ibu itu membuatnya asal curut pakai air termos kan. Setiap beliau di sini kesini ngopi kan, beliau tuh ngopi kesini. Kayak begini, Pak Gun, kenapa Pak Gun ya kata Pak Kapolres? Rasanya beda loh Pak Gun. Gimana Pak bedanya? Ya kalau di sini kayak enak nih Pak Gun katanya. Jangan-jangan yang dijual lain, yang dimasak yang di lain. Ya enggak Pak. Saya tanya sama ibu, tanya, "Mah,
Kata Pak Gun, bagaimana cara buatnya? Ya Pak, sama aja buat kopi. Gula dulu atau kopi dulu, siram air termos, kata dia kan. Udah. Tuh, kata saya, Pak itu salah. Mah, kata Pak Gun salah. Ya sudah Pak, Papa minum kopi di rumah Pak Gun aja. Itu bakal bocor dulu. Iya, karena kayak gini Pak ya. Di kopi ini Pak, Bapak ya, ada dua hal. Penikmat kopi sama pencinta kopi. Kalau dia pencinta kopi, dia tidak ngerti kopi yang enak atau yang tidak enak. Yang penting saya ngopi, kan? Yuk kita ngopi, kata orang. Itu namanya pencinta kopi. Kalau penikmat kopi, pertama dia lihat bodi kopi, dirasakan saja dulu, digoyang-goyang, maaf ya. Ini kita main di kopi Pak ya. Kita minum gini. Dinikmati dulu, seperti itu. Gimana nih tis-tisnya apa kopinya? Ada rasa asamnya, ada manisnya, terus yang namanya pahitnya, temu Pak, seperti itu. Nikmat gitu Pak kopinya kan. Terus yang namanya kopi luwak, dia tidak strong Pak. Kalau kopi luwak tuh hanya bagaikan apa tuh namanya roti yang dibakar itu, penciumannya. Nggak strong. Kalau strong kayak untuk kopi-kopi yang untuk di mobil, itu udah menggunakan asap, udah tunggu wangi. Kalau misalnya, wangi, bohong gitu. Sudah menggunakan alat yang kayak buat apa ya, kayak buat bolu kan, wangi ini, wangi itu Pak, menggunakan asap. Itu sudah nggak ini lagi. Kalau kopi dia khususnya, maupun kopi biasa, maupun kopi luwak, dia cium ini aja Pak, sop aja ininya, ciumannya. Makanya kalau di kafe di blend dengan kopi Arabica. Arabica strongnya itu, langsung naik itu Arabica. Makanya diambil bodinya. Kalau body Arabica sama Robusta, kalau Robusta hitam legam, kalau Arabica kayak teh, kemerah-merahan, bening dia. Dia diminumnya asam Arabica itu. Kalau dia bukan kopi luwak Arabica, langsung dia. Kalau kita punya penyakit emah, langsung naik. Tapi kalau di rumah kalau banyak duit emah nggak jadi. Bapak dimarahin orang rumah, kok banyak duit emah aja mah. Iya, benar-benar emah gitu kan. Emah tuh lebih seneng deh sebut emah gitu. Kalau emah gitu. Kalau nggak pakai gula gimana Pak? Sama direbus aja. Iya, Bapaknya maksudnya saya masih ini kan masih enak aja itu. Enak, dia legit Pak. Legit nah, gitu kan gitu. Legit ya. Dia rebus kayak air keran itu apa gitu ya. Itu. Tapi kalau yang tidak menggunakan sistem perebusan, kopi udah dia kafeinnya 0,5% rendah, kita nggak direbus kayak ini Bang, ngumpul dia. Cuman tidak ada yang seperti maaf ya kayak kopi yang lain kan. Kalau kopi abal-abal kan ya Pak ngomong kan, walaupun dibanyakin kopinya Pak tetap bening gitu Pak. Kan turunnya bawah tuh turunnya kayak pasir-pasir gitu. Ini kalau goyang-goyang gini Pak, habis Pak. Jadi gini mah kita habis ya, bersih ya, gitu. Karena kandungan ini kan mengandung enzim, gitu ya. Ada zat lilinnya Pak. Ya kalau kopi luwak itu, kopi luwak. Makanya kalau dulu mahal luar biasa. Makanya orang bule-bule itu, kalau dibawa sama ininya, sama guide-guide-nya, kata orang dari guide-nya, Bangun, niku memai gawo. Bangun kamu diam aja, ada bahasa kata. Nyanyi nyepok duit kan dengan bawa orang bule lu Bang dia orang itu kan pas iya Bangun saya silo nih 600 aduh niku mau mai gawo saya jual 1.500.000 bahasa Inggris kata bahasa orang bulenya murah kata saya makan sebelum murah. Iya mereka gini Pak, orang yang gaet udah saya dapat saya kasih fee 100.000. Mereka udah jual 100.500.000. Kata dikata si bulenya murah. Pas mereka udah tahu harganya 600.000, datang sendiri dia orang. Datang sendiri bule-bule sini kan. Dari kru itu. Iya dari kru Pak, dari kru itu datang sendiri loh. Datang sendiri dia orang kan itu. Jadi saya ketawa pada itu murah pas dia dapat 2 kali 3 kali dia sendirian datang sini kan itu kan gitu. Langsung nulis 2 tulisan dan mungkin tulisin orang ya, hotelnya kan ditulisin dia kan kalau mereka datang tuh lewat sih kan Mister come here kan yes sit masuk dia orang sit masuk you drink coffee yes drink no sugar oh no okay manage batin kan
Udah lama dengan bule saya nggak mau dia nanya, saya nyerang terus gitu kan. Karena kalau dia nanya susah kita nanya mana-mana bahasanya. Iya Pak. Triknya gitu kan. Iya Pak, seperti gitu. Udah saya tanyain sama dia tuh berapa lo beli kopi, langsung saya ini dia tulisin langsung dia beli kan itu. Udah saya cepet kau pergi lah jangan bisa lama-lama nanyanya kan itu. Kalau saya tanya Pak bingung kan. Jadi cara makan kata dia bagaimana dia nggak ngerti kita apa tak pertanyaan dia orang kan Pak. Tapi kalau kita yang duluan jangan terus bahasa dia sudah oh yes kan good. Jam terbang dari ngalahin ya. Jam terbang. Maka di pameran Pak, kalau ada yang bule di pameran Pak, ya kawan-kawan itu atau misalnya dari pemerintah, Mas Gun, itu makanan dulu Mas Gun, gitu ya, karena bule-bule itu Pak. Ya saya panggil, Mister, kami kan datang dia. Nah, you drink coffee? Yes, drink coffee kan. Kopi robusta from Sumatera. Oh yes, sir. Langsung kan tidak dibuatin. Oh good. Jangan Pak dia. Saya belajarnya Pak, belajar di Google Pak. Saya Google itu yang bahasa harian aja yang saya pelajari gitu kan. Iya. Kalau bahasa-bahasa yang ngerti Pak. Ya? Yang penting ngerti gitu. Iya Pak ya. Baik berapa segala macam. Waktu saya mau ke Cina saya belajar dulu di sini. Waktu ke Cina itu Pak di Cina Pak. Belajar dulu saya di rumah. Aduh apa nih? Kalau orang nanya bahasa Cina apa, saya pelajarin dulu sama saya kan gitu. Terakhir tuh saya di Batam terakhir pameran. Nah, ini lama-lama saya udah males, capek karena yang saya tebak kan atur nama aja Pak. Atur nama. Jual online juga ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Itu kita mau kopi luwak kita sudah ada di Tokopedia udah ada. Tokopedia ya? Tokopedia kan. Di keywordnya ini aja Raja Luwak. Raja Luwak aja. Kalau mau langsung kan bisa nge-WA Mas Gun saya pesan kopi misalnya kan. Udah kita tinggal kemana aja sampai ke mana Batam ke mana-mana atau yang Singapura tuh ini gitu. Pak Gunawan, kopi Pak Gunawan dari depan singa lagi. Tempat pemancingan tuh Pak. Raja-raja itu tempat pemancingan tuh. Pemancingan di mana tuh? Yang sebutnya raja-raja itu apa ya? Yang pancingan itu kan. Kalau kita bisa ke sana, mereka sudah di ini temannya Pak Gunawan nih, ditemenin Pak Gunawan nih kopinya ditaruh di kapal-kapal motor itu kan, permancing. Fotonya udah sampai mana-mana Pak. Alhamdulillah Pak. Makanya pas sekali Pak. Pak Gunawan, makasih banyak nih. Lebih penjelasan ini. Siapa? Oh, saya minta nomor. Iya. Oke, terima kasih. Ini Bapak kita. Ya alhamdulillah beliau ingin berpamitan. Ya semoga dengan adanya beliau berkunjung ke Raja Luwak, semoga ya bisa selalu berkunjung dan ya beliau tetap mesan kopi luwak. Alhamdulillah, alamin. Ini Pak Rizky, ya Bang, ya terima kasih Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.